Hai, jumpa lagi dengan Rain Asia. Kali ini kita akan sedikit belajar tentang pembahasan latihan soal akhir semester kelas 6 sekolah dasar nomor 1-10. Kumpulkan semangatmu dan ayo kita mulai. Nomor 1, pilihlah jawaban yang tepat dari pertanyaan berikut. Hasil dari 5 dikurangi negatif 10 ditambah negatif 8 adalah titik-titik. Pilihannya sebagai berikut. Pengurangan dan penjumlahan kita kerjakan dari kiri. Kita selesaikan. Ingat ya, bahwa pengurangan adalah penjumlahan lawan bilangan. Sehingga kita ganti pengurangannya ini dengan penjumlahan, kemudian negatif 10-nya kita ganti dengan lawan bilangannya, yaitu 10. Sehingga 5 ditambah 10 sama dengan 15. Kemudian 15-nya kita jumlahkan dengan negatif 8. Hasilnya adalah 7. Sehingga jawabannya adalah C. Nomor 2, suhu es krim di lemari es mula-mula negatif 3 derajat Celcius. Kemudian es krim tersebut dikeluarkan dari lemari es. Setiap 4 menit suhu es krim naik 2 derajat Celcius. Suhu es krim setelah 16 menit dikeluarkan dari lemari es adalah titik-titik. Pilihannya adalah sebagai berikut. Suhu mula-mula negatif 3 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu setelah 16 menit. Setiap 4 menit suhu naik 2 derajat Celcius. Nah, 16 menit di sini kita bagi 4. Karena setiap 4 menit kan, maka 16 menitnya kita bagi dengan 4 menit. Hasilnya adalah 4. Jadi kenaikan suhunya adalah 4 kali 2 derajat Celcius. Sama dengan 8 derajat Celcius. Berarti suhu akhirnya adalah suhu awal atau suhu mula-mula ditambah dengan kenaikan suhunya, atau negatif 3 derajat Celcius ditambah 8 derajat Celcius. Hasilnya adalah 5. Jadi, suhu es krim setelah 16 menit dikeluarkan dari lemari es adalah 5 derajat Celcius. Pilihannya ada di A. 5 derajat Celcius. Mudah kan ya? Kita lanjut ke nomor 3. Hasil operasi hitung dari negatif 3 ditambah 10 dalam kurung ya, dikali 8 dibagi kurung buka negatif 2 ditambah 6 kurung tutup adalah titik-titik. Pilihannya sebagai berikut. Ini adalah soal tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Apa yang mesti kalian perhatikan adalah kurung kabataku. Tanda dalam kurung, kali bagi dan tambah kurang. Oke? Kerjakan apa yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian selesaikan perkalian atau pembagian urut dari kiri. Baru kemudian selesaikan penjumlahan atau pengurangan urut dari kiri. Jadi kita selesaikan dulu negatif 3 ditambah 10 hasilnya 7. Negatif 2 tambah 6 hasilnya 4. Kemudian 7-nya kita kalikan 8. Kemudian baru hasilnya dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 14. Jawabannya B. Kita lanjut ke nomor 4. Urutan pecahan 1,6, 30%, 7/4, 1/2/6 dari yang terbesar adalah titik-titik. Pilihannya sebagai berikut. Jadikan ke persen atau desimal atau pecahan
menurut kamu yang paling mudah, yang kamu bisa? Kalau saya lebih suka merubahnya ke persen. Jadi 1,6-nya kita rubah ke dalam bentuk persen. Tinggal kalikan dengan 100% ya. Hasilnya adalah 160%. 30% sudah dalam bentuk persen. 7/4 kita kalikan 100%, hasilnya adalah 175%. Kemudian oh ya, 100 ini kita bagi 4 kan 25 ya. 25 tinggal kalikan dengan 7, hasilnya 175. Oke. Kemudian 1/2/6 kita rubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya 6 kali 1 ditambah 2, 8 kan? Per 6. 6-nya tetap ya, penyebutnya tetap ikut. Kemudian kita kalikan 8/6-nya ini dengan 100%. Hasilnya adalah 133%. Semuanya sudah dalam bentuk persen, kita tinggal urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar di sini adalah tentu saja 175%. 175% ini milik dari 7/4. Ada di pilihan B dan C. Kita tutup mata dari A dan D karena A dan D pasti salah. Kemudian kita tahu yang terkecilnya adalah 30%, maka jawaban yang paling tepat adalah C. Atau kalau kita mau urutkan berarti 7/4, kemudian 1,6, 160 kan, baru 1/2/6, kemudian 30%. Tapi untuk cara cepatnya tinggal lihat yang paling tinggi 175 miliknya 7/4 ya. Kemudian nilai paling kecilnya adalah 30%. Jadi kamu langsung bisa menjawabnya di C. Kita lanjut ke nomor 5. Tanda yang tepat untuk melengkapi persamaan negatif 7 titik-titik negatif 10 adalah titik-titik. Pilihannya sebagai berikut. Tentu negatif 7 itu lebih dari negatif 10. Dari mana taunya? Karena letak negatif 7 itu lebih kanan dari negatif 10 pada garis bilangan. Coba kalian gambarkan garis bilangan. Letak negatif 7 lebih kanan dari negatif 10. Iya kan? Negatif 7 lebih kanan dari negatif 10. Ketika lebih kanan maka dia nilainya lebih besar. Nah, ketika lebih besar maka arahkan mulut buayamu itu ke angka yang lebih besar tersebut. Nah, ternyata arah mulut buayanya ke negatif 7, maka jawabannya adalah lebih besar dari. Ada di poin A dan D. Kemudian soal nomor 6. Berikut ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran, kecuali titik-titik. Ada apotema, luas, busur, dan volume. Apotema ada kaitannya dengan lingkaran. Ada di unsur-unsur lingkaran, gambar unsur-unsur lingkaran. Kemudian luas, tentu saja lingkaran memiliki luas, maka ada kaitannya dengan lingkaran. Busur ada kaitannya dengan lingkaran karena bagian dari lingkaran itu salah satunya adalah busur. Kalau volume itu tidak ada. Mengapa nggak ada? Karena lingkaran itu termasuk bangun datar ya, sehingga tidak memiliki volume. Sedangkan volume sendiri hanya ada pada bangun ruang. Jadi jawabannya adalah D, volume. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir adalah titik-titik. Pilihannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini soal yang ada di buku itu tidak ada panjang persegi panjangnya, maka mustahil untuk diselesaikan. Tetapi saya kira panjang persegi panjang pada soal seharusnya 20 cm agar soal dan pilihan jawabannya dapat digunakan.
kita cari luas persegi panjangnya dulu ya, yaitu 20 kali 14 sama dengan 280 cm persegi. Kemudian kita cari luas tengah lingkarannya dengan jari-jari 14 dibagi 2. Kenapa kok harus dibagi 2? Karena 14 itu masih diameter ya, sehingga kita dapat jari-jarinya 7 cm. Kita carilah luas tengah lingkaran sama dengan setengah kali V R kuadrat, yaitu setengah kali 22/7 kali 7 kuadrat. Didapat hasil 77. Kemudian luas persegi panjang kita kurangi dengan luas tengah lingkaran. 280 dikurangi 77 hasilnya adalah 203. Jadi jawabannya tepatnya adalah D, 203 cm persegi. Mudah lah ya. Nomor 8. Diketahui sebuah lingkaran mempunyai luas 2464 cm persegi. Diameter lingkaran tersebut adalah titik-titik. Pilihannya sebagai berikut. Rumus luas lingkaran sama dengan VR kuadrat. 2464 sama dengan 22/7 dikali R kuadrat. R kuadratnya kita pindahkan ke kiri. Jadi R kuadrat sama dengan 2464 dibagi 22/7. Ingat ya, kalau pembagian pecahan itu pembagiannya diganti kali, diganti perkalian, tetapi pembilang dan penyebutnya dibalik. Jadi R kuadrat sama dengan 2464 dikali 7/22. R kuadrat sama dengan 784. Maka R sama dengan akar dari 784 yaitu 28. Nah, belum selesai, jangan langsung coret 28 itu yang di D, jangan dulu. Karena yang ditanyakan adalah diameter, sedangkan yang kita dapatkan baru jari-jari. Besarnya diameter itu 2 kali jari-jari ya. Maka diameternya 56. Jadi jawaban yang tepatnya adalah A, 56 cm. Kita lanjut ke nomor 9, perhatikan gambar berikut. Jika diameter lingkarannya 28 cm, keliling daerah yang diarsir adalah, pilihannya sebagai berikut. Keliling daerah yang diarsir. Ingat ya, konsep keliling itu mengelilingi. Nah, kebetulan di sini keliling daerah yang diarsir sama dengan ini dia. Itu merupakan setengah keliling lingkaran yang besar. Kemudian ditambah dengan ini, yaitu keliling setengah lingkaran yang kecil. Kemudian ada tambahannya, yaitu jari-jari lingkaran yang besar. Kita masukkan angkanya. Setengah kali 22/7 kali 28. Diameter yang besarnya kan 28 ya. Ditambah setengah kali 22/7 kali 14. Ini diameter yang kecil. Kemudian kita tambahkan dengan 14. Nah, kita selesaikan. 2 bagi 2, 1, 22 bagi 2 itu 11. 7 bagi 7, 1, 28 bagi 7, 4. 2 bagi 2, 1, 22 bagi 2, 11. 7 bagi 7, 1, 14 bagi 7, 2. Jadi 11 kali 4 itu 44 ya. Ditambah dengan 11 kali 2 itu 22. Tambah dengan 14. Hasil akhirnya adalah 80 ya. Jadi jawabannya D. Oke. Mudah lah ya. Kita ke soal terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu nomor 10. Diketahui sebuah lingkaran mempunyai keliling 62,8 cm. Luas lingkarannya adalah titik-titik. Pilihannya sebagai berikut. Kita tulis dulu keliling. Rumus keliling nanti kita pakai ya, karena di sini adalah keliling lalu luas. Maka kita tulis dulu rumus kelilingnya, yaitu V kali D. Kita tuliskan kelilingnya sudah diketahui 62,8 sama dengan 3,14 kali diameter. Diameternya kita pindahkan ke kiri. 62 dibagi 3,14, hasilnya berapa? 20 kan? Nah, ini
Diameter sudah diketahui. Diameter itu 2 kali jari-jari, maka jari-jarinya 20 dibagi 2, yaitu 10. Kemudian kita hitung luas lingkarannya. Luas lingkarannya yaitu VR kuadrat. Kita masukkan nilainya 3,14 dikali 10 pangkat 2. 100 ya, 10 pangkat 2. Oh, nolnya beda ya. Sorry. 3,14 kali 100 berarti komanya hilang ya. Jadi luas lingkarannya adalah 314 cm persegi. Jawabannya C ya. Akhirnya sampai selesai nomor 10 juga. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Jangan lupa untuk like, share, komen. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.